Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq ad-da'i ila dinil qayyim wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al-hass wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, mobil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para asatid, para orang tua, para tokoh, bapak ibu semua, para jamaah, alhamdulillah yang senantiasa terus kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, berkah dalam rezekinya, dalam segala amal perbuatannya, pekerjaannya, keluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan terus kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan bulan Rajab, mudah-mudahan senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita membuktikan keimanan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, qalbu kita, zahir batin kita semua bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, segala amal ibadah yang telah kita lakukan tadi, dari mulai kita terbangun dari tidur kita ya di sepertiga malam qiyamul lail hingga nanti kita akan tidur kembali, istirahat kembali, mudah-mudahan semua rutinitas amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita terus menjadi umatnya, menjadi hamba Allah Jalla wa Ala yang senantiasa menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tolak ukur bagaimana kita taat, patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa Ala adalah bagaimana kita menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahwasanya kalau kita mengaku cinta kepada Allah, taat, iman kepada Allah Jalla wa Ala,
maka kita diperintahkan untuk senantiasa menghidupkan, menjalankan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Allah Jalla wa Ala yang akan memberikan kasih sayangnya buat kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini, duduknya kita di majelis ilmu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan ya kita membuktikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah taala, Bapak Ibu semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah kita teruskan kajian tafsir kita juz 30 tafsir dari Al-Imam Abil Fida Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fi dharain amin. Kemarin terakhir kita sudah bahas surat apa Pak? Masih ingat? Surat apa tuh? Surat Al-Insyirah ya. Ya alam nashrah laka sadrak. Alhamdulillah. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas yaitu surah selanjutnya, yaitu surah Ad-Duha. Ya, surah yang senantiasa kita hafal ya di luar kepala kita, yang sering kita baca. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa pahami maknanya, ya kita bisa resapi ya perintah-perintah Allah Jalla wa Ala di dalamnya, sehingga kita lebih paham lagi, bisa kita implementasikan, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ fahadits. Ya, jadi Ad-Duha ya, surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya masih termasuk surah Makkiyah. Dan Ad-Duha di sini artinya apa Pak? Ad-Duha ya, waktu pagi ya, pagi yang sudah siang itu sudah mulai naik ya, agak sudah mulai panas ya. Jadi para ulama tafsir menjelaskan ala qaul arjah ya, pendapat yang paling rajih adalah yaitu irtifa'u ala qadrihin, yaitu ketika waktu duha itulah ketika pundak kita sudah merasakan panas matahari ya. Kalau pagi hari kan ada fajar, waktu fajar, kemudian waktu syuruk, kemudian ada waktu duha. Makanya ada namanya sholat duha ya. Jadi adalah ketika matahari mulai menaik ya, kita merasakan panas matahari di pundak kita, itu sudah masuk ya waktu duha sampai nanti menjelang sholat zuhur. Ada juga yang menafsirkan Ad-Duha di sini yaitu adalah waktu siang, yaitu siang hari ya, siang hari. Karena apa? Karena setelah ayatnya ini menjelaskan ayat yang kedua, wal-laili idza saja ya, wad-duha wal-laili idza saja ya, waktu siang, kemudian setelah siang ya berganti waktu malam, wal-laili idza saja
ya ketika yang namanya malam hari itu ya menjadi gelap ya, malam tiba semuanya berubah, yang tadinya siang ya terang benderang kemudian menjadi gelap karena berganti ya, setelah siang kemudian ya berganti malam ya, wal laili idza saja ya, ketika malam hari itu tiba datang ya. Jadi al-qaul arjah wa duha tadi adalah waktu pagi hari yang matahari mulai tinggi ya, mulai naik, kemudian kita merasakan panasnya sampai nanti ya waktu zuhur. Subhanallah. Dan di sini Allah Jalla wa Ala ya bersumpah dengan waktu tersebut ya, wadduha, kemudian wal laili idza saja ya, wadduha wal laili idza saja. Jadi di sini ada dua sumpah Allah Jalla wa Ala ya, wadduha wal laili ya, ada waktu duha dan waktu malam yang pernah ya sama-sama kita belajar ya, kita ingat kembali, muzakarah kembali bahwasanya yang namanya qasam ya, sumpahnya Allah Jalla wa Ala menunjukkan yang pertama adalah bahwasanya siapa yang bersumpah di sini. Yang bersumpah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa Allah sampai bersumpah? Dan yang harus diperhatikan yang kedua adalah setelah sumpah Allah ini ada apa? Karena ketika Allah Jalla wa Ala bersumpah, maka ada informasi yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ya, ketika Allah menjelaskan firman-Nya biasa saja, ya, itu harus kita perhatikan juga. Lalu bagaimana ketika Allah menurunkan firman-Nya, menjelaskan ayatnya itu dengan sumpah, maka ada informasi, ada hal penting yang harus kita perhatikan. Makanya Allah di sini yang menekankan ketika ada kemuliaan di waktu duha, kemudian ada keistimewaan di waktu malam. Ya, malam hari ada tadi namanya ya waktu sepertiga malam. Ya, minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, bahwasanya sepertiga malam. Ya, sebagian malam Allah nggak minta kita bangun seluruh malam. Ya, hanya sebagian malam saja Allah minta kepada kita. Ya, sebagian malam aja kita buat bangun ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, pagi hari kemuliaan juga Allah yang mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah untuk umatku di waktu pagi hari. Jadi ketika Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja ya, kemudian setelahnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini Allah ingin menekankan ada informasi penting sampai Allah bersumpah. Ya. Makanya kita nggak boleh main-main ketika kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang main-main bersumpah dengan nama Allah kemudian dia mengingkari, ya berarti dia ngikutin iblis, ngikutin syaitan. Karena apa? Karena yang pernah bersumpah kemudian dia mengingkari, dia bohong, hanyalah iblis. Ya. Kapan? Ketika dia bohongin ya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, dia goda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Itu sampai Nabi Adam istrinya siapa, Pak? Ya? Siti Hawa. Ya. Itu kan digoda ya sampai iblis ya itu bersumpah ya untuk apa, menipu ya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan wa qasamahuma inna minal nasihin. Kemudian bahwasanya si iblis ini bersumpah kepada tadi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, inna minan nasihin, bahwasanya kami adalah
bagian dari makhluk Allah yang senantiasa memberikan nasihat. Ya, padahal itu adalah godaan, ya, dan itu adalah kebohongan yang iblis ia lakukan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia mengingkari adalah iblis. Karena makanya jangan main-main kita bersumpah atas nama Allah. Nah, ketika nama Allah, ya, kemudian dengan sumpah Allah Jalla wa Ala itu begitu penting, maka Allah jelaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini Allah menjelaskan, menegaskan bagaimana penjagaan Allah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah enggak pernah yang namanya meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa hadha qasamun minhu ta'ala bid-duha wa ma ja'ala fihi min ad-diya. Ya, bahwa saya di sini jelaskan oleh Imam Katsir, ay ma tarakaka wa ma qala ay wa ma abghadaka. Bahwasanya Allah enggak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggak pernah membenci, ya, tidak pernah membenci Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena surat Ad-Duha ini kenapa sampai diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala? Ya, dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis, ya, bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sakit para jamaah semua. Beliau itu enggak bangun sampai 2 hari, ya sampai 3 hari. Beliau enggak bangun. Beliau istirahat. Ya, sama kalau kayak kita. Kita kalau lagi meriang pengennya ngapain, Pak? Ya, tidur, meringkuk, ya, minum obat, istirahat, ya, biar nggak puyeng lagi. Ya, pengennya istirahat, tidak tiduran. Ya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang namanya istrinya Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, Abu Lahab yang Allah tegaskan di surah Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahab wa tab ma adna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talhaq wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, ada imra'ah di sini dijelaskan, ada wanita, ya, istrinya si Abu Lahab. Namanya siapa, Pak? Namanya siapa tuh? Ummu Lahab. Ummu Jamil, ya. Abu Lahab ada Ummu Lahab, bisa, ya. Ada Ummu Lahab, ya. Namanya Ummu Jamil, ya, namanya bagus, Ummu Jamil, ya. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan namanya. Ini Ummu Jamil bilang, ya, ma ara syaitanak illa qad tarakaka, ya. Si Ummu Jamil bilang ma ara syaitanak illa qad tarakaka. Bahwasanya ini si Ummu Jamil ngolok-ngolok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilang, "Hai Muhammad, mana itu syaitan?" Di sini disebutnya syaitan, ya, karena bagi Ummu Jamil malaikat Jibril itu adalah syaitan yang suka godain Nabi kita, yang suka bisikin kejelekan, keanehan-keanehan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad pikirannya, omongannya ngaco menurut Ummu Jamil. Ya, makanya dia bilang, syaitan kamu kemana? Ya, kamu sakit ditinggalin begitu aja. Tuhan kamu kemana? Ya, kemana teman-teman kamu? Syaitan kamu, Tuhan kamu kemana? Kamu sakit, diem aja. Ya, nggak ada yang mendampingi kamu, wahai Muhammad. Ya, ini subhanallah. Makanya Allah turunkan, ya, firman Allah Jalla wa Ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah ninggalin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah enggak pernah, ya, nyakitin, ya, membenci Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya
Ya kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita diberi ujian oleh Allah Rabbul Izzah, bukan berarti Allah lagi benci sama kita. Ya, bukan berarti Allah lagi nggak senang sama kita. Ya, karena sejatinya Allah Jalla wa Ala senantiasa dekat dengan setiap hambanya, sayang sama hamba-hambanya. Allah cuma benci sama orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa. Tapi karena saking sayangnya Allah Jalla wa Ala, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa masih diampuni nggak Pak sama Allah? Masih diampuni nggak kita? Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, karena saking rahmatnya, kasih sayang Allah, ya, maghfirahnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah Jalla wa Ala. Orang yang bermaksiat saja masih bisa diampuni selama dia mau istighfar, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan kita kadang pikiran kita aneh. Ya, ketika lagi banyak masalah katanya Allah lagi nggak demen sama kita. Ya, bahwasanya kan Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Ya, ana inda dhanni 'abdi, bahwasanya aku adalah bagaimana prasangka hambaku. Ya, di surah Al-Fajr kan dijelaskan tuh, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ya, dia bilang kalau lagi dikasih kenikmatan, ya, duit banyak, makan enak, ya, pikiran enak, dia bilang bahwasanya Allah sedang memuliakan dia, sedang dekat sama dia. Tapi kalau lagi banyak masalah, nggak punya duit, ya, banyak cicilan belum dibayar, ya, bahwasanya ahanan, dia lagi dihinakan sama Allah. Ya, dia sedang dihinakan sama Allah Jalla wa Ala. Padahal tadi sejatinya Allah itu bukan sedang, tapi selalu. Ya, Allah itu selalu sayang sama hambanya. Karena hakikat kehidupan kita semuanya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau hidup, mau mati, mau sholat, mau sakit, mau banyak duit, nggak punya duit, bentuknya semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah ingatkan kita semua di sini. Ya, Allah nggak pernah ninggalin hamba-hambanya. Ya, malah sebaliknya kita yang ninggalin Allah, kita yang jauh dari Allah Jalla wa Ala. Ya, wa rabbuka wa maqala, dan kita, ya, yang suka, ya, bikin kecewa Allah, kita yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian selanjutnya firman Allah Jalla wa Ala, setelah Allah nyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan nama Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menyakiti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjelaskan para ulama tafsir, kenapa Allah bersumpah dengan ad-duha, dengan al-lail, maksudnya Allah tidak pernah meninggalkan, ya, tidak pernah menyakiti Nabi kita Nabi Muhammad SAW kapanpun. Ya, ini kan ada siang, ada malam. Ya, hidup kita kan ada siang, ada malam. Ya, terus tuh berganti, terus beredar. Ya, makanya Allah nyatakan wadduha wal laili idza saja, artinya Allah senantiasa yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Allah senantiasa sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kapanpun, nggak terbatas dengan waktu. Ya, begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada yang namanya ma'iyatullah. Ya, kebersamaan dengan Allah. Ya, ada firman Allah mengatakan innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang apa Pak? Bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin, misalnya Allah bersama orang-orang yang baik.
ya, karena tadi penjagaan Allah, ya, kebersamaan Allah buat kita semua. Dan selanjutnya Allah nyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, bahwasanya yang namanya akhirat itu adalah lebih utama daripada dunia, ya, daripada kehidupan kita di dunia. Makanya ini kenapa Allah senantiasa jaga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajak kita bagaimana keberkahan diraih untuk keberkahan di dunia maupun di akhirat. Begitu juga Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya yang senantiasa mereka berusaha, ya, senantiasa berkah di dunia maupun berkah di akhirat. Ya, kita memikirkan bagaimana kehidupan kita yang kekal abadi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhirah. Ya, bagaimana kita sering dengar perumpamaan dunia dengan akhirat. Bahkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, wad dunya la yusawi bi janahidz dzubab. Ya, wad dunya la yusawi bi janahidz dzubab. Ya, bil akhirah. Bahwasanya yang namanya dunia ini kata Rasulullah SAW itu bagaikan janahidz dzubab, ya, bagaikan sayap apa tuh Pak yang suka nempel di makanan tuh, ya, lalat. Ya, dunia ini bagaikan sayapnya lalat. Kalau kita mau bandingin dunia dengan akhirat, ya Bapak Ibu semua, dunia ini bagaikan sayapnya lalat. Lalat kalau badannya yang mendingan dikit, kalau kita timbang berapa kilo Pak? Berapa kilo tuh lalat? Yang mendingan dikit daripada sayapnya itu berapa kilo tuh? Ya, ada sekilo. Ya. Ya, subhanallah. Makanya Rasulullah ibaratkan dunia bagaikan sayapnya lalat, nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya dengan akhirat. Ya, makanya ada perumpamaan yang luar biasa para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, Bapak kalau misalkan lagi bangun rumah kemudian kita ngontrak dulu, ya, kita kalau beli apa-apa yang pengen kita bagusin rumah kita yang kita bangun apa kontrakan Pak? Ya? Gimana nih? Kita lagi bangun rumah, cuman kita kudu ngontrak dulu karena rumah lagi dibangun. Ya, ini kalau kita mau bagusin, kalau mau kita, ya, perbaikin, itu yang kita bagusin kontrakan apa rumah yang kita bangun? Ya, rumah yang kita bangun. Ya, misalkan ada bocor di kontrakan, ya, gimana supaya nggak bocor? Kan pilihannya banyak, bisa didak, ya. Itu biayanya berapa juta tuh ngedak itu, ya, misalkan dia saking rajinnya gitu kan, kontrakan mau didak sama dia, ya, yang kita dak adalah rumah kita yang kita bangun. Ya, ada tukang wallpaper yang mau dipasang kontrakan apa rumah yang kita bangun? Ya, rumah yang kita bangun. Begitulah kehidupan kita di dunia, kita hanya sekedar ngontrak. Ya, kita ibaratnya lagi bangun rumah nih, lagi bangun tempat tinggal kita di akhirat. Ya, bagaimana sholat kita sebagai pondasi. Ya, zakat, infak, sedekah kita sebagai bangunannya tuh. Silaturahimnya misalkan sebagai cahayanya, penerangnya buat rumah kita. Itu kita diibaratkan seperti itu, kita lagi bangun rumah nih. Ya, kita di dunia hanya sekedar ngontrak doang. Ya, yang paling kesian kita udah diusir di dunia, ya, diusir dari kontrakan, rumah belum jadi. Ada yang begitu? Kagak bayar-bayar. Rumah mau bangun juga, ya, kelimpungan. Ya, cuman pas keluar di kontrakan diusir, baru pondasinya doang dibangun. Nah, kebingungan kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Begitulah kita.
ya kalau udah habis waktu kita di dunia tapi amal kita cuma sedikit, maka apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, yang paling enak mah ya rumah udah jadi yang kita bangun, kemudian kita masih tinggal di kontrakan. Itu kira-kira kita mau masih tetap di kontrakan atau kita mau pindah, Pak? Rumah kita udah jadi nih, rumah kita. Hah? Merat aja ya? Kita merat aja dari kontrakan, orang rumah udah jadi. Ngapain tinggal di kontrakan? Ya. Ini subhanallah. Ya, jadi ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Ya, makanya Allah dalam firman-Nya menjelaskan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahu minhum, ya, man qada nahdahu wa minhum man yantazir. Jadi ada hamba-hamba Allah yang memang sudah ditunaikan janjinya buat mereka. Allah sudah menunaikan janjinya buat orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka di dunia, ya, mereka berbuat kebaikan, taat patuh dan tunduk kepada Allah, maka akhir hidupnya adalah husnul khatimah. Tapi ada juga orang-orang yang sedang menunggu hal tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk. Ya, kita sedang menunggu ajal kita. Ya, dan Allah akan membuktikan janji-janjinya buat kita semua. Ya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, Rasulullah bertanya, ya Ali, hal tadri man asqan nas? Wahai Ali, tahukah kamu orang yang paling jelek, ya, orang yang paling sengsara? Ya, kemudian yang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang membunuh, ya, untanya Nabi Saleh, ya, naqatus saleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang membunuh atau menghujamkan pedangnya itu ke arah muka kamu, wahai Ali. Ya, jadi orang yang kedua yang paling jelek, yang paling sengsara di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menghujamkan, yang menghadapkan pedangnya, ya, itu menghujamkan pedangnya ke muka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika itu Sayyidina Ali masih hidup. Yang mendengar perkataan tersebut, ya, kalau kayak kita dengar perkataan tersebut gimana, Pak? Ya, bahwasanya nanti ada orang yang menghujamkan pedangnya ke muka kita. Ya, perkataan Rasul itu bukan perkataan yang main-main dan pasti terjadi. Ya, bahwasanya ada orang yang menghujamkan pedangnya ke muka, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kalau kita dengar perkataan itu, mungkin kita habis dengar perkataan itu kita pakai helm. Ya, kita pakai helm dari besi. Takut kita kalau dibilang begitu. Ya. Sampai Rasul bilang hakada, sampai Rasul mempraktekkan itu di depan Sayyidina Ali. Ya, tapi karena keteguhan, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah, maka beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ketika beliau dibunuh, ya, sama siapa, Pak, namanya? Abdullah bin Muljam. Ada yang mengatakan Abdullah bin Muljam. Ya, itu benar. Ya, ketika Rasulullah bilang seperti itu, bahkan Rasulullah menggambarkan sampai darahnya itu membasahi jenggotnya Sayyidina Ali. Ketika beliau dibunuh itu, maka beliau menunggu, ya, darahnya itu mengecer, menetes, ya, mengalir ke jenggotnya beliau. Ya, ketika itu terjadi, beliau merasakan sendiri, maka beliau mengatakan shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang mukmin itu nggak takut yang namanya dengan kematian, malah mereka nunggu yang namanya kematian. Ya, karena itu adalah kemenangan yang hakiki, kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, karena yakin walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, bahwasanya akhirat ini ya lebih mulia, lebih utama daripada dunia. Ya, kemudian Allah lanjutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berikan kemuliaan ya yang luar biasa buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tadi ya senantiasa memikirkan kehidupan akhiratnya, sehingga di dunia kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan sudah jelas yang namanya musuh kita yang nyata adalah syaitan iblis. Ya, nanti itu dijelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 22 para jamaah semua. Nanti syaitan itu berkhutbah. Ya, khutbahnya itu di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dengerin Pak khutbahnya syaitan? Mau dengerin nggak? Dengerinnya di dunia apa di neraka nih maunya? Hah? Maunya dengerin di majlis apa? Di Masjid Al-Ikhlas apa di neraka nih? Ya, kita kaji, kita baca nih ayatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna zalimina lahum adzabun alim. Ya, ini adalah khutbahnya syaitan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita manusia sudah tahu tempat kita, ya, itu yang di surga udah digiring ke surga, yang di neraka sudah digiring ke neraka. Makanya surah Yasin itu ayat 58-59, salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulan mir rabbir rahim buat orang yang masuk surga. Ya, tahiyat dari Allah, kemuliaan yang luar biasa. Ya, servis dari Allah buat para penghuni surganya Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, tahiyat, ucapan selamat dari Allah Jalla wa ala. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, selanjutnya 59 Allah jelaskan pada hari itu harus dipisah. Ya, mau dia saudara, mau dia anak, mau dia ayah, mau dia suami istri, mau dia guru atau murid, ketika memang jatahnya seperti itu sesuai dengan perilakunya di dunia, maka yang surga tetap masuk surga, yang neraka tetap di neraka. Walaupun dia di dunia satu darah, satu ayah, satu ibu, ketika itu harus dibedakan, maka semua harus terpisah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, makanya supaya penghuni neraka ini merasakan penyesalan yang luar biasa. Ya, makanya syaitan ini ya sambil disiksa sama Allah, ya, itu dia ngomong, ya, bahwasanya innallaha wa'adakum wa'dal haq, bahwasanya dulu janji Allah itu pasti. Ya, buat kalian itu pasti wahai hamba Allah. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi kalau janji aku, janjinya syaitan ini adalah palsu. Ya. Dan orang-orang yang maksiat mereka ngikutin janjinya syaitan. Ya, mereka ngikutin godaannya syaitan tadi dengan janji palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastabtukum li. Bahwasanya pada hari ini si setan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kekuasaan. Ya, jadi jangan salah-salahin aku, kata syaitan. Ya, jangan maki-maki aku karena pada hari ini aku nggak punya kekuatan. Salah kamu pada semua, ngapain di dunia ngikutin saya, ngikutin syaitan. Ya, maka tambah penyesalan. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan hina saya, jangan caci maki saya, tapi caci maki, hina diri kalian sendiri, ya, yang ikutin godaan syaitan.
ya, bukan ikutin bagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah, ya. Bahkan di surah Al-Hasyr itu ayat 11, ayat 16, surah Al-Hasyr ayat 16, ya, Allah menceritakan kepada kita kamathali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Bahwasanya tadi ketika kita yang maksiat, ya, yang kita yang berbuat kezaliman ini menyalahkan syaitan, ya, maka syaitan mengatakan inni bari'un minka, bahwasanya aku terlepas daripada kalian. Ya, dia nggak mau tanggung jawab ketika di dunia dia goda kita. Ya, bahkan ya dalam tafsiran Ibnu Katsir di ayat tersebut Al-Hasyr 16 itu dijelaskan bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, ya, pernah di Bani Israel para jamaah semua itu ada 3 orang, ya, Bani Israel yang mereka memang ahli bisnis, ya, tukang dagang. Ya, ini orang Israel ini, Bani Israel, 3 orang ini mau berpergian, tapi dia punya adik cewek perempuan, dia nggak mau ajak karena kesian katanya, maka ditinggalkan, dititipkan sama orang yang ahli ibadah, ya, orang yang senantiasa ibadah alimnya luar biasa. Ya, jadi 3 orang ini menghadap orang yang alim, ya, orang ahli ibadah tadi, minta apa? Supaya dia bisa menitipkan adiknya yang perempuan ini dijaga sama orang alim tersebut. Ya, ketika sudah ngadep, sudah bertemu, orang alim ini pertama nggak mau, para jamaah semua. Ya, dia bilang bahaya, ya, saya nggak mau tanggung jawab kalau masalah ini, karena beliau ini adalah perempuan dan godaannya luar biasa. Kemudian dia bilang bahwasanya kalau orang perempuan, anak perempuan ini tinggal bersamaku ini nggak boleh, ya, bahaya. Kemudian saudaranya, kakak-kakaknya yang 3 orang ini dia bilang, udah dipisahkan saja, ya, kami akan membuatkan rumah buat adik saya, nanti kamu tinggal ngontrol saja, ya, tinggal memantau saja. Ya, akhirnya diiyakan, ya, orang yang alim ini mau. Kemudian apa yang terjadi? Selama dia jaga orang alim ini, godaan setan luar biasa. Ya, ketika misalkan dia hanya mengantarkan makanan, ya, pertama belum nggak ketemu, nggak bertemu langsung, tapi hanya ngetuk rumahnya saja, ditinggalkan makanan. Setelah alim ini pergi, baru perempuannya itu keluar ngambil makanan. Kemudian syaitan ini kan godaannya luar biasa. Caranya apa? Unik, ya, Bang. Caranya ini antik, ya, dia susupkan, ya, dia berikan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dia bilang bahwasanya gimana kamu diberikan amanah masa begitu-gitu aja, ya, kamu nggak kesian kalau kamu nggak tahu bagaimana keadaan dia di dalam rumahnya, masa diberikan amanah cuma ngasih makan doang, habis itu pergi nggak pernah ketemu sama orangnya. Nah, setelah itu baru tuh berubah, ya, bukan hanya saja mengantarkan makanan tapi bertemu juga, ya, dilihat kamu sehat nggak, coba lihat, ya, dilihat langsung, ya. Setelah itu tambah lagi, ya, diberikan pemahaman, ya, bisikan yang menyesatkan. Kamu yakin, ya, kalau kamu hanya sekedar melihat gitu saja, kamu yakin benar-benar dia di dalam sehat? Bisa saja dia ngomong sehat tapi di dalam dia lagi ngeringkuk. Makanya disuruh masuk, coba kamu masuk, ya, lihat dalamnya gimana. Ya, akhirnya bertambah, terus bertambah, naudzubillah, ya, sampai akhirnya wanita tersebut dihamili, ya, sama orang alim tersebut, kemudian sampai punya anak. Ya, ketika sudah punya anak, ditambah lagi, ya, bisikan syaitan, gimana nanti kalau abangnya pada pulang, bagaimana kamu tanggung jawab, kamu ini orang alim, ya, supaya hilang jejaknya, udah bunuh aja tuh anak. Dibunuh anak tersebut, ya. Setelah dibunuh, dibisikin lagi, ya, yang namanya ade pasti dia ngomong sama abangnya, ya, walaupun kamu suruh jangan cerita, yang namanya ade pasti dia cerita supaya menghilangkan jejak. Dibunuh lagi tuh wanita tersebut, nauzubillah min dzalik, dikubur. Abangnya pulang nanya, mana adik saya? Dibisikin sama syaitan, gimana jawabnya? Dia bilang, udah bilang aja adik kamu sakit,
ya sakit parah, kemudian meninggal, udah aku urus, udah aku kuburin. Pertama itu abang-abangnya ketika pulang percaya dengan omongan tersebut, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan dalam tafsirnya tersebut, itu abang-abangnya dimimpikan, ya, dimimpikan sampai 3 hari, ya, itu tiga-tiganya semuanya mimpinya sama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sama, ya. Sampai dia tanya ke orang alim tersebut, akhirnya dipaksa bener ngakuin, akhirnya dia ngaku, ya. Akhirnya di pengadilan, kemudian dia dihukum, ya, di penjara, tapi penjaranya itu di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat semua menghakimi dia, menjelekkan, menghina dia. Yang tadinya dulu dia adalah orang yang alim. Kemudian datang lagi syaitan. Ya, dia bilang, "Kamu tahu ata'rifuni? Kamu tahu nggak siapa saya?" Ya. Alim itu menjawab bahwa saya nggak tahu siapa kamu. Kemudian dia bilang bahwasanya aku adalah yang menjerumuskan kamu seperti ini. Ya. Kamu mau kembali lagi seperti dulu? Ya, digoda lagi sama syaitan. Kamu mau jadi orang alim yang dulu, yang dihormati sama orang lain, orang baik? Ya, aku mau. Bagaimana caranya? Kamu sujud kepadaku. Ya, disuruh sujud sama syaitan. Ya, dan ternyata syaitan juga kaget. Ini orang mau aja disuruh sujud, akhirnya dia sujud juga. Akhirnya dia sujud. Makanya di ayat Al-Hasyr ayat 16 ini mengatakan ana bari'um minhu, ya, bahwasanya saya terbebas dari orang-orang yang menuhankan syaitan. Ya, akhirnya setelah sujud, ya, pas sujud dia mati. Ya, dia mati, maka dia sujud atau dia meninggal dalam keadaan kafir. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi luar biasa godaan syaitan. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, alam yajidka yatima fa'awa, ya, wa wajadaka dhala fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Tadi ayat kelima Allah berikan kemuliaan yang luar biasa buat umat Nabi Muhammad, buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu, ada yang namanya telaga Al-Kautsar. Pernah kita bahas, inna a'tainakal kautsar, ada yang namanya syafaat, dan semua itu Allah berikan keridhoannya buat kita dan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatima fa'awa, ya, bahwasanya Allah mengingatkan dulu kamu yatim, kemudian dipelihara, kemudian dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dalam kandungan ditinggal oleh ayah Nabi kita, kemudian ya diasuh, setelah lahir diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian ditinggal juga oleh ibundanya tercinta. Ya, kemudian setelah ditinggal sama ibundanya, dirawat sama siapa lagi, Pak? Sama kakeknya Abdul Muthalib meninggal, dirawat sama siapa lagi? Pamannya Abu Thalib, dan selanjutnya beliau menikah, ya, Khadijah, kemudian Siti Aisyah radhiyallahu taala anhum. Ya, subhanallah. Artinya Allah jaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajada qadala fahada, ya, bahwasanya dulu Rasulullah diingatkan, Rasulullah nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa, kemudian dijelaskan, diajarkan oleh Nabi kita, oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi artinya dolan di sini bukan sesat, karena pernah ada ustaz mengatakan dolan fahada di sini Rasulullah pernah sesat. Ya, Rasulullah pernah sesat, dan ini tafsiran yang sesat. Dia nggak baca tafsirnya seperti apa. Ya, dolan di sini Rasulullah nggak tahu apa-apa, bingung. Ya, sama seperti kita bingung nih duit mau diapain. Ya, kebanyakan duit bingung, nggak punya duit lebih bingung lagi. Ya, Rasulullah bingung, ya, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara menyembah kepada Allah, dan diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala. Fahada, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan pencerahan, ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dulu Rasul nggak punya apa-apa, kemudian diberikan, ya, kemewahan, kemegahan, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nikah sama Siti Khadijah, orang yang kaya raya. Fa ammal yatima fala taqhar,
Maka ini korelasinya, hubungannya. Kenapa Allah ingatkan dulu Nabi Muhammad pernah yatim, kemudian dijaga sama Allah. Dulu Nabi Muhammad enggak tahu apa-apa, kemudian diajarkan, diberikan hidayah, ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dulu Nabi Muhammad enggak punya apa-apa, kemudian diberikan harta oleh Allah Jalla wa'ala. Allah ingatkan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad juga, fa'ammal yatima fala takhar. Maka ketika ada orang yatim jangan jangan dibentak, ya, jangan diremehkan, jangan hinakan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kalau ada orang yang minta-minta, ya, itu jangan diusir, jangan kita berkata-kata kasar. Ya, para jamaah semua, kalau kita nggak mau ngasih, ya, silahkan. Misalkan kita melihat orang masih seger, kok minta-minta, ya nggak apa-apa kalau nggak mau dikasih, cuman kita sambil doain, ya, mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti dikasih pekerjaan yang lebih pantas lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau nggak mau ngasih silahkan, tapi jangan diem, sambil hati kita, lisan kita juga doain mereka, ya. Jadi seperti itu, ya. Fa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, kalau ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka bicaralah, maka sampaikanlah. Dan di sini harus diperhatikan, ya, para ulama tafsir mengatakan kita menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada orang-orang yang memang senang sama kita, ya, yang memang dekat sama kita. Jangan orang-orang yang hasud dengki sama kita. Kalau kita ngobrol, kita ngomong, ya, sama orang yang hasud dengki sama kita, kira-kira gimana, Pak? Ya, alhamdulillah, ya, kemarin dapat gajian tuh, ya, dapat THR yang 10 juta, kemudian dikasih motor, mobil juga. Itu orang yang dengki kira-kira gimana tuh? Ya, tambah ruwet lagi pikirannya tuh, ya, hatinya tambah sakit lagi tuh, ya. Tapi kalau kita cerita sama orang-orang yang senang sama kita, yang biasa kita cerita tentang kebaikan kita, ya, subhanallah, alhamdulillah, ya, kita pernah sedekah kemudian ternyata diganti sama Allah. Ya, ada kita ngasih sedekah misalkan 1 juta, tiba-tiba ada orang ngasih kita 10 juta, kita cerita sama orang, itu namanya bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita ceritakan bagaimana karunia, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir di sini Allah ingatkan kita yang tadi, alam yajidka yatima fa'awa, maka Allah ingatkan fa'ammal yatima fala takhar. Dulu Nabi yatim, maka ketika ada anak yatim, Rasul nyuruh kita, ya, jangan hinakan anak yatim, ya, kasih sayang kepada anak yatim, ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Ini disambungkan dengan ayat yang terakhir, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dulu Rasul nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu cara ibadah kepada Allah, nggak tahu cara salat, kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan, kalau kita sudah tahu bagaimana ibadah, ya, kita sering ngaji, maka kita ajarkan kepada sahabat-sahabat kita ajarkan kepada anak, istri, suami semua, ya, kita saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, ya. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, ya, tadi nggak punya apa-apa, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ingatkan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka ketika ada orang yang butuh, ya, ada orang yang butuh, maka kita bisa berbagi kepada mereka, ya. Ada yang mengatakan wa wajadaka dhalan fahada, itu dikaitkan dengan ayat yang 10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, tadi ketika Allah berikan hidayah, ya, Allah berikan petunjuknya, maka kalau ada orang minta nasihat kepada kita, ya, minta saran kepada kita, maka kudu kita berikan nasihat. Wa ammas sa'ila fala tanhar, di sini ditafsirkan yaitu orang yang minta nasihat, ya, orang yang memohon, minta saran buat kita, ya, karena kita sudah tahu, maka kita wajib hukumnya
untuk memberikan nasihat, memberikan saran tersebut. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan ya surat Duha ini, bagaimana penjagaan Allah yang luar biasa, kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi kita dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita bisa tadi lebih menyantuni anak yatim lagi, kemudian kita bisa lebih peduli dengan kehidupan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyampaikan kenikmatan tersebut kepada orang-orang supaya mereka bisa fastabiqul khairat. Ya, kita bisa saling berlomba dalam kebaikan, mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Ada yang ditanyakan para jamaah semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bila kita memakan harta yatim, selama anak yatim itu tidak masa kecil dia tidak tahu, terus apakah dosa yang memakan harta anak yatim itu terus ini bertambah terus selama anak yatim itu tidak mohon ampun dengan orang itu, gimana ini? Iya, subhanallah. Jadi dosa yang besar ya, dosa besar. Jadi memakan harta anak yatim itu adalah dosa besar. Ya, kullu lahmin ya anbata minal haram fannar aula bih. Bahwasanya setiap daging yang tumbuh ya, yang berkembang dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan itu berasal dari sesuatu yang haram, maka fannaru aula bih, maka neraka adalah yang lebih utama, yang lebih berhak buat mereka yang senantiasa memakan harta dari hal-hal yang haram. Ya, jadi walaupun dia nggak tahu, kemudian dia tetap makan, ya, maka akan terus dia berdosa, dalam keadaan dia berdosa, dan dosanya adalah dosa yang besar. Ya, kecuali tadi kalau dia sudah ngakuin dan dia minta maaf kepada anak yatim tersebut. Jadi selama dia diem aja, ya, nah selama itulah dia terus berdosa. Ya, karena kalau masalah urusan hak adami, hak sesama manusia, ya kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah, maka kita harus minta maaf dulu sama orangnya. Ya, kalau kita ninggalin sholat gampang, kita istighfar, kita mohon ampun, taubat, kita nggak ngulangin lagi, kita mohon maaf sama Allah. Tapi kalau ada urusan sama orang lain, ya, entah itu tadi kita ngelukain hatinya, ya, kita suka cari-cari kesalahannya, bahkan kita ambil hartanya, kita rampas haknya, maka kita kudu minta maaf dulu. Ya, kalau ada harta kita rampas, haknya kita ambil, maka kita kudu kembalikan dulu hak mereka. Ya, baru kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mohon maaf dulu, kembalikan haknya. Kalau dia memang udah ridho, udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah minta maaf, udah alhamdulillah. Ya, Allah mudah-mudahan ampunin kita. Tapi kalau selama itu dia diem aja, ya, dia nggak minta maaf, maka terus dia berdosa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berdosa kepada saudaranya sesama umat muslim saudaranya. Ya, jadi luar biasa, bahkan dosa yang besar ya ketika kita melukai ya, atau kita tidak bisa membenahi ya hak adami, muamalah kita dengan orang lain. Ya, jadi dosa yang begitu besar. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini penuh mau keberkahan buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Jalla wa ala, yang keliru, yang salah dari pribadi diri saya. Oleh karena itu mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.